Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 Juli 2022 bersama saya, Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Mantan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi ditetapkan jadi tersangka pencucian uang. Mantan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi alias RL kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kali ini Wali Kota Ambon periode 2011-2016 dan 2017-2022 itu dijerat dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. PLT juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya Senin 4 Juli 2022 menyebutkan, selama proses penyidikan dugaan perkara awal tersangka RL, tim penyidik KPK kemudian mendapati adanya dugaan tindak pidana lain yang diduga dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif menjabat Wali Kota Ambon berupa TPPU. Richard Lohenapesi disinyalir sengaja menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kepemilikan harta benda menggunakan identitas pihak-pihak tertentu. Ali mengatakan pengumpulan alat bukti saat ini terus dilakukan dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi. Richard Lohenapesi sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi. Dia dijerat bersama staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon Andre Erin Hehanusa dan Kepala Perwakilan Regional Alfamidi Kota Ambon Amri. Tapi apakah benar Bapak tidak kaki serius atau gimana? Enggak, ini kalau saya pakai sendal nih. Oh gitu ya Pak. Saya operasi kaki kan. Ya. Ini gitu. Oh iya. Ini obatnya. Mana Pak? Ada yang mau disampaikan Pak? Masyarakat yang ini kemana Pak? Ayo ke mana Pak? Senang Pak kemana Pak? Aduh, kemana Pak? Tonton ini Pak. Super Strange. Kakaknya Pak. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, bentangkan spanduk Jenderal Rahawarin di Mekah, jamaah haji Maluku ini minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaluddin Kudubun, pimpinan jamaah haji Maluku Kloter 10 akhirnya minta maaf usai bentangkan spanduk Jenderal Bintang 3 TNI Jeffrey Rahawarin. Melalui surat pernyataan yang dikeluarkan Kantor Urusan Haji Republik Indonesia, jamaah haji Maluku itu menyatakan menyesal atas perbuatannya. Ia menyanggupi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari, yakni memasang atau membentangkan spanduk atau atribut yang tidak berhubungan dengan ibadah haji hingga kembali ke Indonesia. Hal itu diakui Kepala Sub Bagian Humas Kementerian Agama Maluku, Abdul Karim Rahantan. Dalam surat tersebut juga tertulis Jamaluddin siap menerima sanksi hukum sesuai aturan pemerintah Arab Saudi jika kembali kedapatan melakukan hal serupa. Surat itu ditandatangani dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan. Pernyataan tertulis tersebut juga ditandatangani oleh Ketua Sektor Kantor Daerah Kerja Mekah Sektor 2, Lutfi Yunus. Diketahui sebelumnya Jamaluddin memimpin puluhan jemaah haji lain untuk membentangkan spanduk dukungan terhadap Jeffrey Rahawarin menjadi Gubernur Maluku. Aksi mereka yang terekam kamera ponsel pun tersebar di media sosial dengan durasi 25 detik. 2022 dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah mendoakan semoga Bapak Jeffrey Rahawarin menjadi Gubernur Maluku di tahun 2024. Amin. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami rombongan kloter 10 Provinsi Maluku tahun haji 2022 dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah mendoakan semoga Bapak Jeffrey Rahawarin menjadi Gubernur Maluku di tahun 2024. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami rombongan kloter. Tribuners, kita ke berita lainnya. Larangan berlayar dicabut, kapal rute Ambon Namlea Namrole diizinkan beroperasi kembali.
Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Ambon telah mencabut larangan berlayar bagi kapal cepat dengan rute Ambon Namlea Namrole. Larangan berlayar yang sebelumnya ditujukan kepada kapal Elizabeth II, rute Ambon Namrole dan Ekspres Bahari 1E, rute Ambon Namlea itu dicabut dengan mempertimbangkan cuaca yang berangsur baik di perairan Pulau Buru. PH Keselamatan Berlayar KSOP Ambon, Manson Sitio menerangkan berdasarkan data yang diterima dari BMKG Ambon, perairan Pulau Buru sudah tidak mengalami gelombang tinggi, di mana gelombang air laut di perairan Pulau Buru saat ini sudah turun, yakni 1,25 meter. Meski setelah diperbolehkan berlayar, Manson mengimbau nahkoda kapal selalu berhati-hati saat melakukan pelayaran. Dari pantauan tribunamen.com, Senin 4 Juli 2022 pukul 2 siang, di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon terdapat 3 kapal yang bersandar. 3 kapal tersebut ialah kapal Barcelona, Elizabeth II, dan kapal Ekspres Bahari 1E. Dari ketiga kapal tersebut yang diizinkan berlayar hari ini adalah kapal Ekspres Bahari 1E tujuan Ambon Namlea. Sedangkan kapal Elizabeth II tujuan Namrole direncanakan berangkat besok Selasa 5 Juli 2022. Kapal-kapal mana yang di betul. Oke. Ini toh. Jadi berdasarkan BMKG kita 2 sampai 4 meter. Belayar apa? Karena kan cuaca kurang bersahabat. Kisah bersahabat. Kurang bersahabat. Jadi itu penundaannya Pak ya? Ditunda. Oh, ditunda. Kalau yang untuk diburu tuh ombaknya sudah berkurang ya Pak ya? Jadi Ada tidak separah yang di ke Tenggara. oh, Tenggara. Oke, siap. Jadi itu bukan larangan belayar Pak ya? Ditunda. Oh, ditunda dulu. Asalkan ada info dari BMKG kan, Iya. kan dikirim ke kita. Iya. Jadi berdasarkan itu kita terapkan sama perusahaan pelayaran. Oh, pelayaran. Iya. Tribuners Pertamina Ambon sosialisasi aplikasi My Pertamina gratis 1 liter BBM setiap hari. Pertamina Cabang Ambon mulai memberikan edukasi penggunaan aplikasi My Pertamina kepada warga di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU. Dalam pelaksanaannya, warga langsung digratiskan 1 liter bahan bakar minyak atau BBM dengan mengunduh aplikasi My Pertamina. Wahyu, salah seorang petugas Pertamina, Senin 4 Juli 2022 mengatakan, bagi-bagi BBM itu dibatasi 20 orang setiap hari. Menurut Wahyu, bot My Pertamina setidaknya akan dibuka di 4 SPBU berbeda selama 2 pekan ke depan. Masyarakat yang datang dan mengunduh langsung aplikasi tersebut akan mendapatkan semacam barcode. Barcode itu nantinya bisa digunakan untuk mengisi bensin saat kebijakan pemerintah berlaku di Maluku. Selain gratis 1 liter BBM, Pertamina juga menyediakan sejumlah hadiah lainnya seperti iPhone 13, emas 10 gram hingga motor Vespa LX125. Untuk diketahui, penggunaan aplikasi untuk mengisi BBM saat ini baru diterapkan di 5 provinsi. Maluku dan Papua belum termasuk salah satunya, namun masyarakat diharapkan untuk mulai terbiasa dengan penggunaan aplikasi tersebut. Ini perguruan silat peraih juara umum Piala Wali Kota Ambon 2022. Berikut ini adalah perguruan silat peraih juara umum Piala Wali Kota Ambon 2022 di Gor Hotumese Universitas Patimura. Juara umum 1 IPSI Piala Wali Kota Ambon 2022 ini diraih Garuda Mas Pusura yang menerjunkan 24 atlet. Perguruan silat yang dikenal dengan nama Pusura ini berhasil memboyong 8 medali emas, 7 perak, dan 5 perunggu.
Sementara itu juara umum 2 diraih oleh pelatihan sekolah menengah kejuruan atau SMK Awatan dengan torehan 6 medali emas, 7 perak, dan 5 perunggu. Selanjutnya juara umum 3 diraih oleh perguruan silat lokal dari negeri atau desa Batu Merah, yakni Siwa Kembar dengan torehan 5 medali emas. Sisanya ada beberapa perguruan silat lainnya seperti Tapak Suci, Perisai Diri, Raja Wali, Persinas Asad, Satria Muda Indonesia, dan IKSPI yang juga membawa pulang medali emas, perak, maupun perunggu. Diketahui turnamen selama 4 hari ini diikuti 176 atlet pencak silat dari 9 perguruan silat dan 2 kamp pelatihan mulai Kamis 30 Juni 2022 hingga Minggu 3 Juli 2022. Selama 4 hari pula, para pesilat dari seluruh kota Ambon memperebutkan gelar juara pada masing-masing kelas dan kategori di tingkat kota pada ajang turnamen IPSI Piala Wali Kota Ambon itu. Terdapat 3 kategori berdasarkan usia yang dipertandingkan oleh panitia turnamen IPSI Piala Wali Kota Ambon, yakni pra-remaja 12-14 tahun, remaja 14-17 tahun, dan dewasa 17 tahun ke atas. Menurut informasi nantinya, juara 1 pada kategori usia dewasa akan menjadi tim Kota Ambon pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi Maluku atau POPMAL di Kota Ambon November mendatang. Teguran pertama sudut merah. Teguran pertama sudut merah. Adik-adikku yang senantiasa bersemangat dalam mengikuti acara kejuaraan terbuka Wali Kota Ambon yang kedua ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Pesilat Ode Dedi Aziz raih medali emas di Piala Wali Kota Ambon 2022. Ode Dedi Aziz berhasil meraih medali emas pada turnamen Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia atau IPSI Piala Wali Kota Ambon tahun 2022. Medali emas berhasil diraih Ode Dedi Aziz setelah melakoni partai final seru di Gedung Olahraga atau GOR Hotumesi Unpati pada Minggu 3 Juli 2022 malam. Mewakili perguruan silat Garuda Mas Pusura, Ode Dedi Aziz melakoni laga final melawan wakil dari perguruan silat Perisai Diri Gapri. Laga Ode Dedi Aziz melawan Gapri tersaji pada kategori tanding kelas D putra dewasa 60-65 kg. Bertarung selama 3 babak pada matras hijau, Ode Dedi Aziz berhasil mendominasi permainan pada babak pertama dan kedua. Dengan pukulan dan tendangan yang dilesatkan, Ode Dedi Aziz berhasil mencatatkan poin demi poin dari lawannya Gapri. Ode Dedi Aziz pun keluar sebagai juara pada kelas D putra dewasa dan membawa Garuda Mas Pusura keluar sebagai juara umum dengan torehan 8 medali emas. Sementara itu sebelum melakoni laga final, Ode Dedi Aziz juga berhasil menumbangkan 2 pesaingnya, masing-masing dari perguruan silat IKSPI Ambon, Fajar Raden dan Irfan Soel dari Tapak Suci Ambon. Diketahui selain Ode Dedi, pada kategori dewasa, sebanyak 3 orang pesilat Garuda Mas Pusura berhasil menorehkan emas pula, yakni Zakia Kilian pada kelas A 45-50 kg, Putri Fahira Ningkeula pada kelas B 50-55 kg, Putri serta Ahmad Sopahe Luakan pada kelas C 50-55 kg. Diketahui juara pada kategori dewasa ini akan menjadi wakil tim pencaksilat Kota Ambon di gelaran Pekan Olahraga Provinsi Maluku atau POPMAL 4 di Kota Ambon yang akan dihelat pada November 2022 ini.
Tribuners, kita masuk ke berita terakhir. Mudahkan pengesahan nikah, Pengadilan Agama Kemenak dan Pemkot Ambon teken kontrak. Pengadilan Agama atau PA Kementerian Agama atau Kemenak Ambon melalui KUA dan Pemkot Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil lakukan kerjasama Senin 4 Juli 2022. Kerjasama tersebut terkait pelayanan terpadu kepemilikan status perkawinan dan kependudukan bagi masyarakat Kota Ambon. Mengingat sudah 200 kepala keluarga muslim di Kota Ambon telah mendaftarkan permohonan pengesahan nikah melalui sidang isbat di Pengadilan Agama kelas 1A Ambon. Ketua Pengadilan Agama Muhammad Mukrim mengatakan kerjasama ini guna memudahkan warga mendapatkan dokumen lengkap saat mengajukan pernikahan. Termasuk pasangan suami istri muslim yang belum memiliki buku nikah juga diberikan kesempatan untuk mengurus buku nikah. Lanjutnya, setelah disahkan, maka diterbitkan buku nikah oleh Kemenak melalui KUA setempat. Bila buku nikah telah terbit, maka otomatis status hukum telah berubah, sehingga dilakukan penyesuaian administrasi kependudukan atau Adminduk oleh Dinas Dukcapil. Sementara itu, Kepala Kemenak Kota Ambon, Fahru Rozi Hasanusi menjelaskan, MOU ini merupakan ikhtiar pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selamat pagi. Kantor Kementerian Agama Kota Ambon berkenan kembali ke tempat dan Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 Juli 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.